Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dari Inspektur Daerah, dari bagian hukum, Tapeng, terus dari TAPN Kabupaten Banyumas, Pak Nur dan Pak apa Pak? Suratno. Terus dari Kecamatan Lumbir, dari kasih pemeriksaannya, pendamping, sekdesnya juga Pak Andi. Mana? Ngumpul dari sini bos. Terus dari Batu Raden ya, pendamping, ada kasih pemerintahan dan pendamping, sekdes juga ya. Terus dari Rawalo, Pak kasihnya, terus dari pendamping desa, pendamping lokal desa ya. Oh iya Mas, Ipang, Ipang ya. Terus dari sekdesnya ada ya. Oh iya, dari Wangon, dari Mas Umar Bakri ya. Terus dari kasih pemerintahannya dan Umar Bakri ya. Terus dari sekdesnya juga. Terus dari Karangluas ya, ada Mbak Sulis, terus kasih pernya dan cariknya mana? Yang ganteng di depan lah biar nutupin yang jelek. Canda ya, jangan serius banget ya Mbak ya. Jadi kalau kita ya, iya. Pertama-tama dan yang paling utama marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, atas kesehatan kita, kelapangan waktu dan antusiasme kita, semangat kita masih diberikan sehingga kita bisa mengabdi ke desa. Salam bersalawat marilah senantiasa kita sampaikan kepada Junjungan Alam Nabi Muhammad SAW. Semoga kita memperoleh syafaatnya di hari kemudian kelak. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf acaranya agak molor sampai jam 11. Panduan pagi ini sangat menyentuh sekali, sangat penting sekali ya, apalagi supaya untuk kita bisa membuat tagging di Siskesdes 2.05 ini tepat dan sesuai dengan arahan dari Kemendagri, Kemendes ataupun Peraturan Menteri Keuangan. Jadi panduan tagging ini sudah disusun juga oleh beberapa teman-teman yang terutama di desa, baik itu dari Banjaranyar, dari Lumbir, dari Batu Raden juga Mas Iman, dari TAS juga kemarin juga memberikan masukan. Intinya ini adalah kegiatan bareng dan menjadi acuan bagi desa untuk menyusun tagging secara benar, karena di versi 2.05 ini ada menu baru yang namanya tagging ya. Tagging itu nanti menjadi acuan bagi kita supaya desa-desa dalam menganggarkan prioritas nasional, ketahanan pangan, BLT, baru nanti kemiskinan ekstrim dan semuanya itu bisa dipantau laporannya. Jadi jangan sampai nanti taggingnya itu ngasal. Nah, untuk supaya desa jangan ngasal, maka ini adalah kita susun ini. Ini sebenarnya kalau kami memandang bahwa sesuai dengan kemarin evaluasi kita, ya, tapi di pembahasan ini mungkin teman-teman semua mohon diisi juga ada buku evaluasi ya, kertas evaluasi, lembar evaluasi itu nanti mohon diisi, karena nanti ini juga akan menjadi laporan kami kepada pimpinan dan laporan ke Mbak Rahma
di laporan akhirnya tugas. Jadi di pembahasan ini adalah berkaitan dengan Sisdiknas versi 2.05, uraian dan sasaran tagging, hasil monitoring tagging tercapai prioritas, langkah menentukan tagging, kolaborasi prioritas penggunaan desa dengan kode rekening, bidang, subbidang, dan kegiatan. Pengembangan desa, aplikasi ini adalah aplikasi pengembangan desa dikembangkan oleh BPK bersama Kemendagri dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Setiap tahun launching versi baru, versi 2023 adalah versi 2.05. Mungkin 2024 versinya beda lagi. Tapi yang pasti kita juga harus segera mengupgrade ilmu, segera mengupgrade pengetahuan berkaitan aplikasi yang terbaru supaya nanti desa-desa itu bisa lancar. Kenapa kami mengundang semua unsur di sini, kecamatan, TA juga pendamping, kasih pemerintahan, Des, karena yang melaksanakan kegiatan di desa adalah jenengan semua, ya. Jadi kami itu kayak Mbak Rahma, ini kan cuma tahu di meja talk, makanya nanti kami akan turun ke desa-desa. Ini Mbak Rahma udah buat jadwal supaya nanti beliau turun ke desa-desa berkaitan dengan sistem administrasi yang ada di desa. Makanya pembina desa harus turun ke desa. Jadi teman-teman semua yang jadi nanti semua berkaitan dengan administrasi, permasalahan nanti akan kami fasilitasi seperti itu. Baru salah satu administrasi adalah penambahan fitur tagging. Tagging merupakan satu proses penandaan anggaran terhadap nasional yang diklasifikasikan ke dalam program dan atau kegiatan. Menurut tagging ada 15. Jadi di sini ada 15. Yang pertama adalah stunting, yang kedua adalah ketahanan pangan, penanganan BLT, karantina, infrastruktur pemerintah, infrastruktur publik, penanganan inflasi desa, pengentasan kemiskinan ekstrim, operasional pemerintah desa umum, pengembangan desa wisata desa, pengembangan produk unggulan desa, operasional pemerintahan desa, sumber dana desa, reksosek, dan lain-lain. Ini ada 15 reksosek. Ini ada tujuannya, sasarannya juga ada, mengkaitkan kegiatan dengan apa yang menjadi sasaran, ya. Misalnya ketika kita bagi BLT, sasarannya apa? Apakah untuk penanganan kemiskinan ekstrim atau untuk misalnya untuk penanganan COVID gitu loh. Jadi nanti ada tujuannya. Masuk juga misalnya kita bicara rumah RTLH, ya. RTLH bisa ke untuk penanganan kemiskinan ekstrim, bisa juga untuk stunting gitu. Bagian dari penanganan stunting. Di tagging ini juga dari informasi Mbak Rahma, itu kalau memang 2 taggingnya bisa dibuat 2, bisa Pak ya? Bisa dibuat 2, ya. Jadi bisa untuk stunting, bisa untuk kemiskinan ekstrim. Gitu Mas Andi. Mas Andi mana? Bisa ya? Bisa. Ya, bisa dibuat 2 sehingga nanti sasarannya jelas. Jadi memang kan dilemanya kan gitu. Ini ekstrim atau stunting kan gitu. Lalu di dalam stunting juga ada ada air bersih dan sebagainya, jabarisasi juga iya kan. Jadi saling bersinggungan. Tapi di sistemnya kan cuma 1 Pak. Apa? Coba besarannya ya. Taggingnya udah dicoba bisa 2, bisa lebih 1, bisa 2. Iya, tinggal. Karena target memang 2 kok. Karena di samping ekstrim kan stunting juga. Tapi kalau misalnya ada bayi yang 0 sampai 2 tahun, artinya ekstrim kan ada di situ. Jadi saat menentukan berapa sih anggaran untuk ketahanan pangan, berapa sih anggaran untuk sanitasi misalnya. Maksudnya ketika ada gabungan tagging, itu kan berarti ketika kita menganggap bahwa ini adalah ketahanan pangan,
untuk memenuhi 20%, kemudian ini juga masuk ke bagian lain, akhirnya seolah-olah dana desanya itu nilainya lebih dari ya, ini makanya ini yang kita evaluasi, makanya jangan dipanggil sini kita untuk evaluasi ini gitu loh. Jadi itu yang nanti kita bicarakan tugas kita itu. Jadi kalau saya kan jujur saja siskunya sudah nggak kepegang lagi lah gitu ya. Sekarang jadi ini saya juga dapat informasi bisa 2, artinya nanti kita coba evaluasi bersama gitu loh. Artinya ketika satu dibuat 2, ririsannya itu seperti apa? Karena ini memang harus beririsan gitu loh. Ini memang baru 15, kedepannya nanti kan bisa nambah, ya kan, program nasional misalnya untuk lain-lain, ya enggak, ini harus ditambah, lain-lainnya bingung kan, mana tasaran lain-lain ya. Nanti ini diurai lagi, saya yakin ini pasti berkembang. Tetapi apa yang dibuat Mbak Rahma ini menjadi dasar kita. Nanti kan tinggal berubah. Kalau udah ada ininya, dia kan tinggal menyesuaikan saja. Dan ini belum tentu benar. Artinya beliau itu kerja ya berdasarkan masukan dari teman-teman semua, dikolaborasikan. Pak, ini ada yang dari Mas Andi, ini ada tak koreksi dikit. Dan so dari Mas Imanuddin itu udah dikoreksi sama Mbak Rahma. Lupa. Sehingga ini menjadi memperkaya kita untuk bagaimana memimpin desa supaya benar. Karena kemarin berdasarkan evaluasi kemarin itu banyak desa atau ya parkir saya itu banyak desa yang belum sesuai dengan jumlahnya sebagai batas nasional. Tapi menurut saya nggak ada masalah. Kenapa? Ya memang semua itu dimulai dari kesalahan. Kita belajar dari kesalahan, ya. Nanti itu supaya benar seperti itu. Jadi tagging ini juga hasil monitoring ya. Ini ada si Rahab ya yang paling depan itu ya. Oh, kalau Klumber benar semua kayaknya. Ada yang merah ya? Garang Gayam ya. Ini kan evaluasi kita. Ya. Nanti akan kita, ini saya jujur saja, saya itu dalam menjalankan desa banyak dibantu teman-teman. Terima kasih kepada teman-teman yang punya kuliah, pendamping desa, sekdes, semua lah. Kita guyup bareng. Iya, semua dari TA-nya juga. Ini adalah bagaimana nanti kita mengkaitkan tagging supaya nanti monitoring DD-nya lebih gampang lagi. Nah ini aplikasi akan berkembang, mungkin pun tahun depan lebih sempurna lagi berkaitan dengan tagging ini. Lanjut. Langkah menentukan tagging antara lain dimulai dari RPJMDes, RKPDes, APBDes, prioritas penggunaan desa, kode rekening, bidang, subbidang kegiatan. Jadi ini semua tagging ini juga itu dikaitkan juga dengan peraturan Menteri Keuangan. Supaya apa? Supaya nanti sinkron antara Kemendagri yang menerbitkan Permendagri 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, sinkron dengan Permendes nomor 8 tahun 2022 atas penggunaan dana desa tahun 2023 dan TMK 201 tentang pengelolaan dana desa. Jadi itu disinkronkan semua. Sebenarnya mumet ya Pak ya. Mumet tiga komponen itu harus dikolaborasikan. Tapi jujur kami juga banyak dibantu teman-teman. Dan terima kasih. Ya mudah-mudahan nanti kita dengan forum ini juga kita bisa mengkoreksi ini semua sehingga nanti apa yang diinginkan terutama di desa. Dan kami mohon juga kalau nanti misalnya setelah forum ini ada kegiatan yang tidak sesuai tinggal jabri Mbak Rahma. Ini kolaborasi yang dibuat oleh Mbak Rahma. Yang pertama adalah nomor, prioritas, kode rekening ya yang ada di Permendagri ya. 04 itu adalah bidang 4 pemberdayaan ya. Terus subbidangnya penanaman modal, ada kegiatan, ada output, paket kegiatan dan tagging. Ini kolaborasi yang dibuat atau disusun berdasarkan masukan dari teman-teman. Dari ini semua ini ada susunannya, metodologi atau sistematikanya, dimulai dari cover, ada kata pengantar, daftar isi,
pendahuluan, latar belakang, tujuan, dasar hukum, gambaran umum, langkah menentukan tagging, prioritas penggunaan desa, kode rekening belanja, sampai dengan penutup. Ya, sehingga nanti sini Mbak saran apa namanya, ini kan masih belum sempurna ya, artinya kemungkinan ini kita menutup suatu kemungkinan bahwa di dalam buku ini juga masih ada kelemahan sehingga harus diperbaiki, karena beliau juga masih belajar, masih sumur jagung, jadi ada sesuatu yang kurang. Ini dari lampiran panduan tagging ini ada sekitar berapa halaman, Mbak? 58 halaman ya, 68 halaman itu mulai dari bidang 1 ya, bidang 2, bidang 3, bidang 4. Iya, dari prioritas dulu, masuk kode rekening, bidang, subbidang, kegiatan output sampai kegiatan dan tagging. Bidang 4, harusnya digunting kemarin Mbak ya. Ini digunting jadi urutannya pas. Ini main cepat aja, ini harus digunting. Oke, nomornya juga belum ada ya. Iya di halamannya. Jadi nanti tahu langkahnya ketika digunting. Jadi itu mungkin pengantar dari kami, atau kita bahas satu-satu, atau jenengan review. Ini harusnya dibagi sebelum rapat loh. Iya. Iya, kasihan Mbak Sulis itu lah, suruh baca sekarang ya. Kecil lagi tulisannya Mbak ya. Iya. Jadi kalau mau tulisannya gede, dilus ya. Kita review aja lah ya, salah satu contoh aja ya. Ya. Kita misalnya masuk ke stunting ya. Ya, pencegahan dan pelestarian stunting di desa. Iya. Ada contoh kegiatan ya. Prioritasnya adalah pelatihan kesehatan ibu dan anak. Ya. Ini kan termasuk 5 layanan dasar ya. 5 layanan dasar dari penanganan stunting yang ada di tugas KPM ya. Ya, tugas KPM, Kadar Pembangunan Manusia, Human Development Worker, aplikasinya EHDW ya. Ini ada di bidang 2 ya, penyelenggaraan pembangunan, di bidang 2 pembangunan desa, 02 di sub kegiatan kesehatan, 03 adalah penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan masyarakat, tenaga dan kader kesehatan. Dari jumlah peserta penyuluhan dan pelatihan itu menjadi outputnya. Terus paket kegiatan ada pelatihan kesehatan ibu dan anak, sasarannya adalah stunting. Jadi supaya nanti nggak salah kamar lagi, ini kolaborasi ini adalah untuk memandu desa, tidak hanya bicara tagging sebenarnya. Jadi ketika kita ingin mengadakan kegiatan misalnya penyuluhan gizi, seringan gitu kan, ketika prioritas dana desa, oh ini prioritas dana desanya untuk misalnya bencana, tapi untuk penempatan kegiatannya kan kadang-kadang lupa ya. Ini sebenarnya kode kegiatan yang sudah lengkap, yang ada bidang, subbidang sampai ke kegiatan ya. Itu nanti jangan sampai nanti paket-paket kegiatannya itu tidak bisa diidentifikasi. Dengan adanya ini nanti jadi lebih lebih terarah lagi, terutama juga bagi desa supaya bisa ada panduan seperti itu. Tapi tagging ini adalah panduan ini hanya bisa dilaksanakan di tahun ini. Tahun depan udah beda lagi ya. Panduan ini makanya saya bilang sama Mbak Rahma, panduan buku taggingnya tahun 2023. Untuk 2024 beda lagi. Kenapa harus segera dibuat? Karena memasuki perubahan anggaran ya. Ini nanti segera dibagi ke desa ya. Ini tanda tangannya siapa Pak? Oh, Arif Prianto, Pak Kadis. Pak, benar Pak. Ini berarti Mbak Rahma
membaginya itu berdasarkan prioritas sumber daya desa ya, yang dari Iya. ABCD itu ya kan? Iya, dari kamu juga. Iya, ya, seperti itu. Iya kan, ini kan berarti kami yang di desa itu harus menguraikan ke kode rekening. Iya. Ini kan tindak lanjutnya kan ke arah sana. Karena Arah sana. Iya, karena ini kan punya ekonomi nasional bedanya ini, tapi kan belum menuju ke rekening sendiri. Kalau sih harapannya gini Pak, dari rekening bidang pembinaan 1 sampai dengan 5 itu taggingnya apa saja gitu, biar simple. Ini cukup kita yang yang sebagai literasi kita gitu untuk menguatkan, ya untuk menguatkan kepada desa dasarnya ini gitu. Oh ini masuk kewenangan, contoh kewenangan nasional terus dari kewenangan desa. Nah itu ngambilnya ada di kode rekening sekian. Gitu. Yang kedua adalah saya mengharapkan itu taggingnya adalah berbasis kegiatan Pak. Karena kalau di Siskudes itu tidak sampai kegiatan, baru pada sub-bidang, sehingga tadi yang disampaikan oleh Mbak Fitro bisa-bisa taggingnya itu 2, tapi tidak tahu pembelahannya dari mana. Karena kalau yang sekarang taggingnya itu hanya sampai sub-bidang, itu Pak. Yang saya ingin adalah sampai kegiatan. Siap. Ini kan ada kegiatan ada kok. Iya yang di sini, tapi yang di Siskudes yang kemarin itu baru sampai sub-bidang. Pada sampai sub kegiatan ada ya? Ada. Iya. Atau mau dipraktekkan aja? Iya, praktekkan aja. Iya. Kan lebih enak praktek ya. Kutasari. Wah, beruntung banget Kutasari ya. Wah, ini udah Kutasari, passwordnya dia nggak apa-apa, di sini nggak mungkin buka Kutasari dong, nggak mungkin. Kurang kerjaan kalau buka Kutasari, kecuali ada niat jelek ya. Pakai apa aja? Tethering. Yang ada Mbak? Ada. Makasih, jangan khawatir dengan apa? Walaupun tidak di Mesos Cafe tapi di sini makasih. Enggak, pembangunan aja. Pembangunan. Iya. Enggak ada. Semuanya untuk satu semua. Coba dibuka aja Mbak kalau Satu. kesehatan. Kayak gini. Ini sampai pakai kegiatan. Oh ini ada. Oh ini dia. Ini contoh salah. Gak apa-apa, kita belajar ya. Berarti nanti di dasar panduan ini masuk ke ini Pak Carik ya, Pak Lukman. Intinya ini harusnya masuk ke penanganan stunting. Bisa dirubah? Bisa. Oh bisa. Bisa dirubah menjadi stunting. Kalau contoh yang sama itu lebih bagus ya. Bisa ya? Ya simpan. Oh iya. Simpan. Ini tambah. Ya, tambah. Iya. Contoh. Habis itu dihapus lagi ya COVID ya. Nanti sekretnya jangan pusing loh. Bisa dua. Nanti laporannya kita plus lagi, ya. Karena memang kalau RTLH menurut saya 2, ya. Bisa untuk stunting, bisa ekstrem. Ya, biasa kalau RTLH itu kan memang benar-benar miskin ya. Artinya dia tidak bisa membangun rumah layak sehingga pemerintah desa mengintervensi melalui anggaran. Tapi juga untuk supaya anak balita yang ada di rumahnya itu ketangani. Jadi kalau misalnya yang nggak ada anak balitanya, orang tua semua di dalam, lansia, ya jangan dibuat untuk stunting. Nanti maksudnya stunting lansia. Nggak ada. Jadi sasarannya itu monggo disesuaikan karena kita menangani satu permasalahan, satu program bisa nanti sasarannya menjadi 1 atau 2 bahkan 3 ya, bisa untuk menangani kemiskinan,
bisa untuk stunting, bisa juga untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan prioritas nasional. Ya, kayak misalnya kalau penyelenggaraan PAUD itu juga kan bisa untuk stunting kan gitu ya. Iya, bisa untuk stunting di 5 layanan dasar itu. Di layanan kelima itu kan untuk. Tapi gini Bapak, ini kalau katanya dana desa ada persentase. Ya nanti, ini kita belajar dulu. Persentase itu kan nanti setelah kita lihat, kan gitu. Artinya sama disampaikan Mbak Fitro yang jenengan sampaikan, ini kan ada irisan. Irisan ini kan nanti kita simulasikan di laporannya kan gitu. Sehingga nanti presentasi itu akan kita konsultasikan ke Kemendagri atau Kemenkes, sehingga nanti jenengan juga tahu kita arahnya seperti apa. Kita by telepon lah, bukan ke sana. Rekomendasinya muncul 31 Desember 2023. Apa itu? Ya kan konsultasi ke Kemendagri. Rekomendasinya muncul tanggal 31. Orang mungkin dia. Rekomendasi apa sih? Sudah pakai Rekomendasi apa? Tagging. Oh, tagging. Bapak. Yang terus tagging. Ya udah, maksudnya ini taggingnya panduan udah bisa dipakai aja. Ini kan double atau tidaknya kan kita itu yang masalah. Artinya sebenarnya ini kan menjadi acuan kita ketika desa tidak punya panduan apa-apa, ya. Jadi kan kadang-kadang ngasal. Kenapa? Loh, nggak diajarin. Lainnya semua. Iya, lainnya semua. Nanti kita cek satu-satu apakah benar atau tidak. Ya, nanti kita cek satu-satu. Di sini ada pendamping yang nggak bisa buka Seskedes. Ada pendamping yang nggak bisa buka Seskedes di sini? Ada nggak? Ada kasih pemerintahan yang nggak bisa Seskedes? Semua ya. Ya Bu Elisa ya, belum bisa kan? Belum bisa. Nanti minta bantuan sama Mbak Sulis. Nanti udah diajarin ya Mbak Elisa. Artinya kolaborasi. Makanya saya bilang antara pendamping dengan kecamatan itu harus kolaborasi. Saya nggak bilang passwordnya harus di mana, enggak. Kenapa? Yang bisa buka Seskedes itulah yang megang password. Yang repotnya kemarin minta password tapi nggak ngerti Seskedes, kan repot ya. Belum pernah belajar Seskedes minta password seolah-olah ingin mengatur password. Kan ini Seskedes bukan hanya bicara password. Password itu kan bagian terkecil. Ya, iya, pembuka. Tetapi isinya di dalamnya harus diketahui. Ya, seperti itu. Password itu hanya alat untuk mengunci tutup tugas kecamatan adalah mengunci tutup postingan, itu aja. Tapi kalau di dalamnya itu lebih penting lagi supaya kayak dengan adanya panduan tagging ini menjadi panduan kita bersama, terutama di Kabupaten Banyumas untuk ini. Tapi yang pasti ini saya juga pusing bacanya ya kebanyakan, sehingga nanti saya minta bantuan teman-teman juga kalau ada nanti via Japri ya. Jadi mohon izin, saya menambahkan saja dari hasil yang saya peroleh dari Situasa itu masih banyak kegiatan yang belum di tagging, satu. Yang kedua masih banyak tagging yang double. Jadi itu terbanyak tadi ada 6. Masih ada 6 yang di tagging. Berarti satu kegiatan 6 tagging. Iya, satu kegiatan 6 tagging. Ini jumlah kegiatan yang belum di tagging itu ada sekitar 1.900 sampai 2.000. Jadi terus kemudian saya saya mencoba untuk merekrut dari filter tagging itu sendiri. Itu masih banyak, kayak ketahanan pangan itu masih ada yang kurang. Terus untuk operasional pemerintahan desa yang bersumber dari dana desa itu melebihi dari 3%. Contohnya itu Lumbir ada, Kedung Gede. Kedung Gede itu maksimalnya 28 juta tapi menganggarkannya 65.
kemungkinan karena ada tagging double apa enggak? Nah, kita cek. Coba ya, kita dicek ya. Oke. Berat. Oh iya memang tuh. Pagu Dede kan tadinya itu mungkin 37 apa 65 itu pagu awal. Nah, coba kita lihat nomor. Coba. Jadi pertama kita filter dulu sumbernya dari dana desa, kemudian dari taggingnya kita clearkan dulu. Tadi desa mana ya? Desa Parukaman. Gedung Gede Gedung Gede. 01 2009. Filter desanya, kemudian ini kan sudah dari Gedung Gede Lumbir semua Mbak Fitra, mohon izin ya, ini dari Gedung Gede Lumbir kegiatannya. Kemudian saya filter di tagging 13 untuk operasional. Munculnya totalnya ya, ini saya auto filter di sini ya, 65. Untuk pagu dana desanya adalah 943. Untuk 3%-nya kan 28. Nah, ini total taggingnya 63. 65. Itu yang Lebih. Gedein gimana ya? Terus? Bisa kan? Itu yang punya Gedung Gede salah tagging di kode kegiatannya. Kode kegiatan anak. Itu kan harusnya 1108. 1408. 1408. Oh iya, harusnya 1108. Ini 010401 untuk penyelenggaraan musyawarah. Oh iya, terima kasih Pak Andi. Jadi nanti diharapkan di perubahan ada perbaikan untuk ini. Sebentar. Gimana? Ini kan bukan yang 3% ya, karena penyelenggaraan musyawarah reguler dan reguler itu tidak masuk di 3%-nya Kades. Iya, benar. Ini salah tagging. Oh iya. Jadi iya. Mungkin dari desanya sudah menganggarannya benar 3%, Iya. tapi penginputan datanya ini ngetag yang lain masuk iya. juga. Oke, baiklah. Ini baru di tingkat kabupaten yang membaca. Ya. Sedangkan Siskudes sekarang bentuknya bisa langsung dirubah sebelum menunggu. Kayak tadi yang contohnya Kutasari itu yang untuk stunting makanan tambahan untuk ibu hamil, ya itu kan saya tadi langsung ubah stunting, bisa berhasil. Memang ada Notif di situ muncul RAP sudah diposting kayak gitu. Abaikan saja, klik OK. Nggak apa-apa sih, cuman itu kan pakai admin. Pakai admin. iya, tapi saya pakai admin, pakai login. Jadi nggak apa ya. Apa mau coba pakai itu biar kita praktek langsung pakai. Ya, langsung aja Mbak Fitra praktek. Ini Pak Andi. Oh bisa. Bisa ya. Fungsi dari kabupaten berarti sistemnya tetap sama seperti itu. RAP sudah dipilih. Berarti nggak bisa Tetap bisa ubah tagging. untuk tagging, tetap bisa. Pakai user manapun yang dari desa. Soalnya kalau nggak benar ya. Makasih Pak. Coba dicontohkan. Contohkan. Ketika Pakai usernya kabupaten, ke usernya Parungkama, monggo Pak Andi. Itu gede Pak. Gedung Gede. Kenapa sih Parungkama kan di sini? Banjarannya. Tapi kan nggak ada anomali. Yang buat anomali yang ada anomali. Iya, banjarannya ada dua nomor. Gedung Gede satu. Terus maksudnya? 123. Maksudnya apa? Mbak Fit. Jadi bidang satu ya. Bidang satu. Ini bidang 1, operasional bidang 1. Iya. Yang tadi kan Yang tata praja Pak ya. yang 148.
Nah itu Iya. operasional. 02 ini ya. Iya. Ini 13 ya? Ya makanya kelebihan. Oh iya. Ubah. Oke. Harusnya ya harusnya yang lain. Pemerintah. Infrastruktur pemerintahan. Bukan. Nasional pemerintah. Operasional itu 13 itu kan dari dana desa 13 betul kan? Operasional. Yang 3% yang 13 jadi 13. Nanti teknik 10 iya. Bisa kok. Ini sudah saya simpan ya, terus cek lagi. Sudah berubah kan? Iya, oke. Tapi baru satu kan ada. Iya, berapa? Iya, 08. Baik. Ini 3% juga yang tadi kan tata praja. Satu. Bawahnya. Nah itu. Taggingnya 10. Oh, berarti ini rubah yang di sini ya Pak ya. Berarti 10-annya 13 ya. Iya, sudah tutup. Jangan membuka aib, Itu namanya buka aib. Mengenai yang irisan belum ya? Irisan disimulasikan aja laporannya Mbak. Irisan contohnya apa? Banjarannya ya coba. Iya. Banjarannya. Banjarannya. Sokaraja. Aja sebenarnya. Hah? Bisa kan? Iya itu yang banyak itu yang irisan. Ada untuk tagging, untuk stunting, ketahanan pangan, ada operasional pemerintahan dari desa, dari sumber dana desa. Kayaknya kurang tepat ini. Pegalangan Batik Raja, penyelenggaraan musyawarah. Nah, jadi pakai admin ya. Oh, not responding. Tapi udah paham ya? Udah paham Pak ya? Bagaimana mengubahnya, bagaimana bentuknya, dari bagian hukum gimana? Paham ya? Nanti udah bisa dipraktekkan ya? Iya. Kenapa? Iya siap, terima kasih. Ya nanti di Jatri masukannya apa? Kalau saya masukan yang paling kritis di sini adalah Mbak Rama banyak makan biar jangan kurus banget gitu kan? Hah? Iya. Tapi alhamdulillah anak-anak sekarang cepet-cepet kok.
diajarin buat surat apa, buat pergub sekarang udah bisa. Bisa, admin? Yang pembangunan aja, bidang kesehatan. RTLH ada nggak? Siapa yang punya RTLH? Di desa mana? RTLH adalah desa Masih apa? Batu Raden? Perlambat ya. RTLH ada nggak ya? RTLH dari desa ada nggak? Batu Raden? Dari desa aja. Desa mana? Karang Tengah. Karang Tengah apa? Karang Tengah. Itu tiga unit. Karena kan itu Sasarannya apa? iya. Sasarannya apa? Orang miskin. Ekstrim. Iya. Permintaan itu udah jenisnya barang. Berarti pemukiman di bidang 2, Pak, pemukiman. Iya. Nah itu. Nah itu. Ada bayinya nggak? Ya nanti. Contoh. Ini tandain nanti dihapus ya. Ditambahin. Gimana coba? Sharing aja kalau dari Bapak dari Kabupaten Banyumas itu untuk RTLH masuk ke penanggulangan stunting. Oh, begitu. Bukan kemiskinan ekstrim. Kemiskinan ekstrim juga ekstrim. Ya iya 2 kan. Dua. Kalau ada bayinya, kalau nggak ada bayinya, Kalau nggak Ada ada ibu hamil. bayinya kan ada ibu hamil. kalau nggak ada ibu hamil, Bisa juga bilang kan. apa harus masuk stunting gitu? Ya enggak, stunting kan tetap harus ke sasarannya. Lah iya makanya apa cukup 1 boleh? Apa harus Misalnya dua? ada 2 kegiatan RTLH kan sama-sama judulnya RTLH kegiatan, tapi dari 2 penerima itu satunya ada yang kriteria, satunya enggak. Nah itu pengkategoriannya mau seperti apa? Semua apa cuma kemungkinan ekstrim karena itu misalnya ada lebih dari 2 Iya. penerima. Kalau misalnya bayinya nggak ada, berarti kan miskin. Biasanya di situ ada orang tua tunggal misalnya ya, dia kan nggak mungkin stunting. Kalau Bapak Iya, kan itu berarti. kegiatannya 3 unit itu. RTLH, cuma di dalamnya itu ada 3 unit, 3 paket RTLH, tapi yang satu ada stuntingnya, yang satu dua. enggak. Ini maksudnya paket sih ya, bukan kegiatan sih taggingnya ya. Contohnya kegiatan posyandu Pak, kan di situ ada posyandu balita, ada posyandu Lansia. lansia. Lansia bukan Iya, bagian ada dari posyandu. Sama-sama. Pan itu satu paket ya, paketnya masuk ke rumah besarnya di situ ya. Sama prioritas kewenangan. Harusnya iya itu masukkan itu ya. Tapi hasilnya gini, kalau dibuat 2 jadi kumulatif ya. Iya. Iya. Menambahkan itu dana di sana kan. Nggak apa-apa mbak. Iya, Nanti kan aslinya enggak semua. aslinya enggak ya. Kalau banyak sekali kan berarti saya suka lah. Tapi pasti gini, syuting lagi. Jadi gini, ini kan kita sama-sama belajar ya, Mbak Rahmannya belajar, mungkin. Nah, itu untungnya kalau misalnya bendahara pernah udah tahu keuangan terus jadi pemimpin, kan nggak bisa dilombolin, bukan dalam arti negatif ya. Ada sesuatu hal misalnya berkaitan dengan penyimpangan, ya terutama cari kan harus mendeteksi. Kenapa? Verifikasi itu kan dari cari, ya. Iya. Artinya kalau ini lolos, berarti loloslah semuanya. Carik itu adalah verifikator. Jadi kalau sesuatu hal ada terjadi apa-apa, paling cari yang paling bertanggung jawab. Setelah itu kades. Jadi makanya mau nggak mau harus ngerti keuangan. Dalam tes tertulis juga kan ada matematika. Tujuannya supaya perangkat desanya bisa ngitung. Karena PPDes bisa sampai 5 miliar, bisa 2 miliar, 3 miliar. Artinya seorang perangkat desa harus bisa. Berkaitan dengan ini juga nanti ya mungkin kedepannya ini nanti kita juga Siskerdes juga harus dilatih lagi ya. Ya masih Pam perlu nggak?
Perlu kan? Perlu. Iya. Doakan supaya kami dapat anggaran. Nanti kami akan melatih. Dan ini kebetulan Mbak, enggak, untuk siskerdesnya juga nanti akan kami kirim ke Jakarta. Karena apa? Dari yang kemarin ya, undangan yang kemarin kita share, beliau nanti akan belajar, akan memperdalam ilmu siskerdesnya itu ke sana. Ya. Kalau saya asli, saya udah jarang banget buka-buka siskerdes. Kemarin mau jadikan pelatih juga nggak sanggup. Kenapa? Ini aja udah ditunggu camat di ruangan. Iya, tadi lari ke Pendopo, lari ke Batu Raden, terus lari ke sini lagi, camat, terus nanti ngurusin permas. Ya hari ini memang ada pelantikan, tapi hari ini mau saya bereskan semua pekerjaan. Berbuk, LKD, LKK, LAD itu harus jadi. Ya, kalau misalnya Linmas masuk, Gapoktan masuk, ya monggo, karena memang nanti perbuknya akan kita bahas. Kalau memang Gapoktan masuk, berarti kita harus ngambil regulasi tentang Gapoktan, strukturnya, tugas-tugasnya kita harus masukkan semua. Sampai nanti semua LKD itu. Kalau itu masuk, kalau 6 ya 6 aja. Kalau 6 berarti kami kunci 6. Tidak adalah kelembagaan lainnya, dikunci 6 aja. Itu tipe-tipenya di situ. PKK kenapa harus masuk? Ya karena memang strukturnya dari itu sama-sama dengan Linmas, kan ada Permendagri, ada sampai dengan nomor 5. Apa sih? Pak Bapak bentar Pak. Ini kan kami di DRP-nya Mendes itu ada tagging stamp. DRP itu apa? Oh, daily report. Apa itu daily report? Oh, laporan harian. Oh iya, saya. Benar ya Pak. Terima kasih Pak Bambang. Ini kami itu dibekali DRP, daily report pendamping. Jadi kalau Pak Bambang ingin melihat kegiatannya manusia kayak apa boleh. Tadi ini kemana? Kita ada 5B 1A. Yang kedua itu masih ada itu tentang teknis stunting. Ini disampaikan oleh beliau Pak Ivan dari TP2S yang di sekretariatnya Pak Pres itu di bidang 2 yang masuk kegiatannya stunting. Tadi aku nyambung punyanya Mbak Rahma. Itu satu subbidang pendidikan, yang kedua subbidang kesehatan, ketiga subbidang kawasan permukiman. Karena stunting itu kan penyelesaiannya kan ada 2, intervensi spesifik sama sensitif. Nah, kenapa di sini subbidang pendidikan ya TK non formal? Karena kita tadi kalau bicara penerima manfaat itu kan 0 sampai 59 bulan. Jadi 5 tahun. Makanya saya pelajari kenapa ini masuk itu. Berikutnya adalah di subbidang kesehatan itu dari mulai kode 020201 02, 03, 04, 06, 08, 09. Terus kalau ini dasarnya dari Siskudes Pak. Terus subbidang permukiman itu 02, 04, 04, 05, 06, 08, 09, 11, 12, 13, 14. Karena kemarin saya juga melihat ada beberapa kegiatan contoh pendidikan penyelenggaraan PAUD. Ternyata menurut teknis stunting yang kami terima dari Kementerian juga dari TP2S Pak Pres itu adalah masuk tagging stunting. Tetapi ada yang masuknya lainnya. Nah ini kan mesti harus kita samakan Pak. Karena kemarin yang saya pegang di Batu Raden adalah satu, saya selamatkan dulu kegiatan-kegiatan stunting itu ada di mana. Ternyata ada di sini, dan kemarin pun dari Dinas meminta berapa sih biaya dana desa yang masuk ke stunting. Begitu Mbak. Terima kasih. Terima kasih. Ini ada halaman berapa Mbak? Tadi? Iya, nanti dibuat halamannya ya. Ya nanti dibuat halamannya. Nanti pas dibagi nanti dipotong ya. Oh, udah. Ini yang untuk penanganan stunting ya. Taggingnya stunting itu Pak. Nanti disesuaikan lagi Mbak. Iya. Yang pendidikan mana? Pendidikan mana? Di sini masuk apa pendidikan? Belum. Karena kalau 5 layanan dasar itu kan termasuk PAUD, stunting. Ya, dicatat. Berarti ada masukan udah ya. Ditulis di situ Mas. Biar nanti dijadikan presentasinya Mbak Rahma.
Tadi kan saya ngadirin di Batu Raden ya kayak gitu, pakai video. Terus terakhir Mas Himawan nyanyi. Iya, nanti nyanyi juga ya kan? Nyanyi juga nanti, Pak Yudi. Alhamdulillah lancar. Jadi pendidikan belum ya? Pendidikan belum, tapi itu maksudnya adalah tagging stunting. Karena itu masuk layanan ya, KPR. Untuk jadi Kabid Penmas itu harus apa ya? Tahu segalanya. Narkoba harus tahu, GPS harus tahu, aduh, KPMD harus tahu, KPM harus tahu, Posyandu tahu, iya semua PKK. Kemarin PKK dimarahin, iya, ada kegiatan-kegiatan yang memang harus tahu, terutama pembinaan PKK. Jadi imajinasi saya harus sampai ke sana. Udah? Bisa ditambahin nanti ya pendidikan ya. Kalau pendidikan contohnya PAUD itu masuk tagging apa coba? Apa tuh? Umum ya? Wow, berarti salah. Berarti nanti ini ditambahin Pak. Ditambah catatan di ini ya. Kalau diarahkan Kemen apa? BPKP apa? Enggak, itu apa? Kalau PAUD itu masuknya apa? Kalau BPKP arahnya? Oh iya, udah stunting lah. Taggingnya PAUD itu kan stunting. Karena 0 sampai 5-9 bulan, 5 tahun itu. Iya. Meskipun sebenarnya kan tidak semuanya tidak semua. Kan bisa untuk infrastrukturnya, untuk itu yang edukasi, alat edukasi itu seperti APE ya masuk. Karena dibedakan. Karena gini Mbak, kebanyakan yang penyelenggaraan PAUD itu larinya ke honor, insentif. Iya. Nah, padahal itu adalah kalau punya tagging itu taggingnya adalah tagging stunting. Nah ini yang harus mulai diatur biar semua itu konstruktif gitu. Masa nanti stunting malah yang terima KPM-nya adalah mentornya gitu. Enggak, itu penyelenggaraan. Iya, maksudnya penerima manfaatnya itu kan kebanyakan kalau di coba nanti tes bareng sama sekdes itu untuk honor atau insentifnya si gurunya itu. Iya, jadi gini. Dalam iya, maksud saya menggunakan sana gitu. Iya. Jadi maksud saya yang di tagging ini kan adalah rumah besarnya. Iya. Ya kan, rumah kegiatan. Bukan sampai ke rincian. Bukan. Jadi artinya ketika itu honor, itu kan bagaimana PAUD itu bisa terselenggara dengan baik gitu loh. Operasionalnya termasuk juga buku dan sebagainya kan itu kan bagian dari itu. Kan tidak ada intervensi berkaitan dengan murid di sini. Kan nggak ada. Istilahnya ketika kita menjalankan PAUD itu kan nggak ada untuk pembelian atau buku untuk murid-murid, kan nggak ada ya. Yang ada kan umumnya adalah honorarium kan gitu. Jadi ketika honorarium itu kan untuk supaya PAUD itu bisa terselenggara. Terselenggara berarti rumah besarnya masuk ke stunting. Kecuali PAUD-nya untuk orang tua kan mungkin. Jangan PAUD. Nah ini serius banget lah memperhatikannya. Jadi dibuat canda. Udah panas-panas gini ngantuk ya. Jadi dibuat inilah. Intinya adalah bahwa kita di sini diskusi. Kalau ada sesuatu hal sebelum buku saku ini terbit, paling lambat kapan Mbak? Juli ya? Enggak. Tanggal 26. Ya 1 minggu lagi. Ya jadi paling lambat tanggal 26 sebelum dicetak, Juli nanti dibagi ya. Di perubahan nanti kita bagi per kecamatan. Jadi kecamatan dapat 2, monggo untuk digandakan. Oh digital aja? Iya Pak, digital Pak. Jadi nanti pakai e-book aja. E-book aja. Gak usah bingung. Ya nanti kebanyakan duit. E-book aja, gak usah dicetak. Biar masuk 3% katanya. E-book aja. Oh harusnya kamu jadi e-book loh. E-book panduan kan keren ya. Bukan buku saku tapi e-book ya. Saku. Untuk tes sendiri beneran mau jadi satu, apa boleh tulisan
Cuma penegasan kriteria kayak tadi misalnya tentang RPLH yang stunting atau masuk ke kemiskinan ekstrim itu kan juga harus tegas kriterianya gitu. Biar desa itu menentukan itu pas gitu. Jadi di Bapeda itu karena ada yang namanya stunting, ada kemiskinan ekstrim. TTH 2 ya Mbak ya, bisa untuk stunting, bisa ekstrim. Jadi kalau misalnya ada bayinya terus rumahnya juga miskin, berarti kan ada 2. Tadi disampaikan oleh Mbak Ita, persoalannya itu ada yang nggak ada bayinya, ada yang ada bayinya. Tapi ini kan yang taking adalah bukan kegiatan, tapi rumah besarnya kan gitu ya, kegiatan. Iya. Paket kegiatannya ini bukan yang di taking itu harusnya pakai kegiatan kan gitu. Jadi kalau dia pakai kegiatan apa lebih enak gitu loh. Tapi ini dari rumah besarnya itu yang harus dirinci ke pakai kegiatan, tetapi sudah ya, harus di taking. Kalau memang harus lebih cenderung ke kemiskinan ekstrim, ya berarti tetap kemiskinan ekstrim tapi disepakati. Kalau RPLH yang mungkin kemiskinan ekstrim bukan untuk stunting. Ya, sanitasi pelayanan urusan apa? Tujuan pertamanya itu kan bukan stunting sebenarnya. Kegiatan itu. Kemiskinan ekstrim itu baru kemarin, isu stuntingnya kan datang lebih dulu. Ya, kalau harus pilih salah satu, Jangan berantem lah. yang paling mendekati kan itu utamanya untuk kemiskinan ekstrim. Ya. Jadi jangan ditegain stunting. Ya, kalau misalnya kegiatan untuk posyandu ya, kita naik anggaran misalnya 80 juta, yang untuk lansianya 10 juta, apa nggak bisa ditagih? Untuk stunting, ada di sini kan juga ada yang non stunting masuk di kegiatan itu. Jadi satu kegiatan di bidang kesehatan itu kadang berhubungan dengan stunting, tapi sebagian, nggak semuanya. Nah itu nanti gimana? Kalau posyandu tagingnya apa? Stunting sama kegiatan Lainnya. ya, Ya kan Apa data dia? nggak ada tagging selain stunting. Kalau Ya. Dan contoh tadi yang dibicarakan Mbak Ita kan contoh RTLH ada 5 unit, yang 2 unit adalah stunting, yang 3 unit adalah kemiskinan dan stunting. Kalau nggak salah di filternya tagging yang swasta kan situ ada kode paket 1 dan 2. Kita tinggal cari yang mana yang kiranya yang stunting dan yang kemiskinan ekstrim. Kalau dua-duanya, ya kan bisa di. Ini saya bingung kok ini download dari situasi atau bukan? Iya. Cuma aku tambahi untuk ukuran kegiatan. Kode kegiatannya kan 1 dan 2 ada nggak? Silakan ya. Gimana? Kode kegiatan. Kode paket kegiatannya. Mbak, Oh iya. Iya, masih yang lain. Mending satu saja, nggak usah overlap. Ya, satu paket satu paket kegiatannya kadang-kadang salah. Ya, keliru, malah kok banyak-banyak. Kalau ada kesempatan banyak malah nanti di tag. Iya. Kita sepakat untuk tahun ini perubahan ini satu paket kegiatan satu tagging. Terus saya ingat kayaknya ini malah akan lebih mudah ketika kita melakukan penilaian alokasi kinerja, Pak. Alokasi kinerja nanti mungkin dari tagging ini untuk anggaran stunting berapa, sanitasi dan lain-lain itu akan lebih mudah. Ya, jelas jenis kegiatan. Kalau didapatkan juga kan jadi banyak kan gitu. Iya. Jadi usernya ini kan 2 ya, user nanganin stunting ya, Bapeda nanganin kemiskinan ekstrim. Tapi ada kegiatan yang beririsan, itu yang jadi masalah kan. Artinya mereka juga pengen RTLH itu kan utamanya seperti sampai ke Pak Nur itu kan untuk miskin, ya kan gitu. Dikaitkan dengan bayi, berarti kan berkaitan dengan dan stunting juga. Bagaimana rumah itu menjadi layak bagi balita yang ada di rumah tersebut, baik itu lantainya ya, atapnya pun dindingnya kan gitu. Jangan sampai nanti dindingnya itu tidak layak untuk bayi. Pencahayaannya, lantainya, terutama lantainya, itu kan bagian dari penanganan stunting. Jadi kalau menurut saya, makanya tadi kami ngundang ke sini sebagai praktisi desa
Jadi ini kan ada dua sehingga nanti ketika ini laporan ini kan bisa masuk ke dalamnya. Coba dites apa? Coba. Jadi Pak Bambang, karena kan itu per paket nih. J. Contoh soal misalkan kita mau RTLH. Nah, RTLH kalau kita sudah sepakati satu paket dan satu tagging, nah kalau ada dua tagging lagi, itu dibuat dua paket. Contohnya RTLH untuk penanganan stunting, satu lagi RTLH untuk penanganan buat saya itu malah lebih menurut saya. Kalau satu aja gini Pak. Kalau utamanya kan ekstrim dulu, artinya stunting itu opsi kedua. Tapi semua itu dimulai dari kemiskinan dulu kan gitu. Orang yang rumahnya harus dibangun berarti kan kategori miskin. Terus kalau stunting juga dia nggak mesti. Misalkan stunting itu lebih kompleks lagi. Jadi iya salah asuh juga banyak. Jadi artinya stunting itu ketika di rumah itu ada bayi atau tidak kan gitu. Ya maksudnya kalau kita sepakati Gini Pak, jenengan belum pernah ngadapin Bapeda sama ini. Bapeda itu tinggal minta data, bener kan Mbak? Kami nggak minta data dari jenengan. Kami itu merekap sendiri. Desa itu dipatangnya direkap sendiri pakai manual. Tanya Mbak apa? Jenengan kan nggak pernah kami minta data-data itu kan? Yang kesulitan itu adalah rekapnya itu Pak. Jadi kalau misalnya di desa itu udah rekapnya benar, kami merekapnya pun jadi benar. Makanya dengan sisi kita sini kan kami jarang ada sesuatu data yang nggak kami minta ke jenengan. Jadi sebenarnya gunanya adalah bagaimana misalnya Banjaranyar ketika dia ingin menangani stunting, misalnya IDM aja lah. IDM itu kan nanti misalnya untuk penanganan stunting, berapa persen ini intervensi dari dana desanya, kan gitu, benar nggak? Itu yang nanti pentingnya di situ Pak. Yang perlu dipastikan itu bahwa pihak peminta data tidak bingung jika total prosentase anggaran pada kegiatan lebih dari 100%. Karena double tagging tadi. Artinya dana desa 1 juta misalnya, 1 M. Ini bisa jadi kalau di total penganggaran untuk kemiskinan ekstrim, stunting dan sebagainya totalnya nanti di atas 1 M itu. Ini kan ada menu yang sengaja double Pak. Kan gitu. Ini kan kalau menunya cuma satu, kenapa dia bisa double? Paham ya? Artinya kan sengaja ada ruangan untuk itu. Kalau sengaja dibuat itu, kalau misalnya nggak sengaja, mungkin satu langsung terkunci. Tapi ini sengaja dibuat dua. Kalau tadi yang disama Pak Petro, permintaan perhitungan anggaran kinerja tadi Pak. Itu kan stunting itu anggarannya besar. Itu karena bisa jadi kegiatan lain itu tadi satu kegiatan berisa nggak apa-apa artinya ya. Iya nggak apa-apa. Artinya ini yang kita tes nanti, ini yang kita uji di sini. Artinya kalau saya berprinsip bahwa yang namanya ini aplikasi ini ketika tadi kan kita coba ya di Siskedes. Kalau memang bisa dua, berarti sengaja ini. Berarti memang dari pusatnya itu membuat mengakomodir dua sasaran kan gitu. Iya, kayak BLT aja kan bisa untuk penanganan COVID, bisa untuk miskin gitu loh. Ya kan? Kan dua memang sasarannya. Satu orang yang miskin ya karena COVID karena COVID ya. Kedua adalah supaya ya itu menangani COVID. Artinya kalau dijumlah lebih dari 1 M itu ya. Ya iya. Kan ada di penanganan COVID sama kemiskinan. Itu yang bisa dipahami. Ya, kalau dia masuk itu berarti ada di DKS. Itu makanya saya lihat loh, ini kok ada dua. Kalau memang satu, nggak mungkin dia bisa nambahkan gitu loh. Tambah. Artinya pada dasarnya data itu kan beda. Bedanya itu Bapeda besok IDM Pak ya. Besok rapat evaluasi perkembangan IDM. Bapeda itu pengen ngelihat tentang bagaimana penanganan ekstrim di Kabupaten Banyumas. Sementara BPKBN itu untuk stuntingnya ya atau
BLKB B3 B3A. Artinya ini sebenarnya harus kita uji. Makanya saya bilang diuji 2, laporannya seperti apa munculnya. Gitu. Jadi nanti kalau menurut saya laporan ini kan jadi 2. Tagging itu kan hanya mengkaitkan sasaran. Ya. Sasarannya kan mengkaitkan, berarti sasarannya kan ada 2. 1 anggaran tapi 2 sasaran gitu loh. Artinya ini kan bukan berkaitan dengan double anggaran, tapi berkaitan dengan sasaran yang ingin dicapai. Penerima manfaat. Iya, karena memang prioritas nasional kan ada 2 yang saling bersinggungan. Jadi SDG juga demikian. Nah, satu kegiatan beberapa tagging untuk beberapa poin SDG. Nah, itu double nggak? Maksudnya nambah nggak? Ya otomatis kalau dihitung anggarannya menjadi tambah. Tapi dia. Memang jumlahnya satu kegiatan itu bisa untuk beberapa jawab poin SDGs. Nah itu dia. Nah, cuma dimulai di pelaporan kita yang tidak mengakomodir seperti itu Pak. Kita itu di pelaporan ada mulai SDG misalnya. Itu harus satu kegiatan satu tagging gitu. Artinya nggak sinkron dengan sinkron ya. Ya udah gimana dari Mbak Ita? Tagging atau 2 tagging? Satu kegiatan bisa lebih dari 1 tagging. Iya, kalau mau kita 1 tagging kita sepakati 1 tagging di sini. Aku tagging aja Pak. Setuju? Setuju 1 tagging saya Pak. Saya Pak, saya ini dulu. Pertama mungkin yang perlu ditanyakan dari kabupaten kepada KPU pusat menanyakan tujuan dari utamanya tagging itu Pak. Tagging itu apakah untuk melihat sasaran tadi, sasaran manfaat dari sumber anggaran itu, atau misalnya di situ hanya karena ada prioritas penggunaan dana desa nih ketahanan pangan 20%. Nah hanya melihat itu saja. Kalau misalnya yang tadi disampaikan Pak Bambang bahwa tagging ini sebenarnya hanya untuk melihat misalnya satu kegiatan kok manfaatnya banyak begitu, ya itu sih silahkan, berarti taggingnya bisa lebih dari 1. Tapi kalau yang dimaksud pusat ada tagging untuk melihat persentasenya sudah benar apa belum, nah itu sebaiknya tagging 1 paket 1 kegiatan. Ya bagus kayak ustazah. Iya. Memang ya kalau kita lihat tujuannya awal ya itu untuk melihat prioritas nasional, belum bicara persentase. Karena kalau saya melihat ini adalah munculnya tagging ini adalah yang kedua itu, bukan melihat persentase sebenarnya. Kalau persentase itu kan baru apa ya? Itu kan hanya di PMK-nya Pak. Iya, artinya di PMK-nya ya. Tapi kan sasaran itu kan tidak hanya bicara PMK. Ya. Kalau kita diminta apa? Kalau kita diminta data berapa dana desa untuk stunting, untuk ketahanan pangan, untuk iya kan jadi 2, jadi double, ya kan? Artinya ini kita filosofisnya dulu. Filosofisnya ini yang ingin diapakan prioritas nasional, kan gitu. Prioritas nasional itu kan bisa berubah-berubah, kan gitu ya. Artinya kita kan ingin tahu ini masuk prioritas desa itu intervensinya itu apa kesana kan gitu. Tapi kalau persentase itu kan bisa berubah-ubah, macam BLT dari 40 ke 25. Artinya semua itu kan bisa tapi tujuan utamanya ini adalah intervensi anggaran kan gitu ya. Bagaimana nanti anggaran itu bisa untuk menangani stunting, kemiskinan ekstrim, baru tadi operasional PEMDES dan sebagainya sesuai dengan prioritas. Tapi utamanya adalah bagaimana kita melihat ketika Bapeda ini minta data, ya dia sudah bisa disajikan kan gitu. Tapi kalau persentase itu kan bisa berubah-ubah dan bisa saja kan gak ada persentase ke depannya. Ya, persentase itu kayak misalnya sekarang lah, ada nggak persentase berkaitan dengan kemiskinan ekstrim? Kan nggak ada kan? Nggak ada. Kenapa harus di-tagging kemiskinan ekstrim di sini? Karena memang itu datanya diminta oleh kelembagaan yang terkait. Ya kalau misalnya ketampangan itu kan masuk juga prioritas nasional kan gitu ya. Masuk juga prioritas nasional, tapi yang di PMK harus dipersentasekan. Tapi ke depannya saya yakin belum tentu besok ketampangan 20% juga. Saya kritisi juga. Misalnya di Tambun ya, Bekasi.
Apa ada sawah kan dan sebagainya? Apa cocok desa itu masuk Ketahanan pangan? Kan nggak semua desa bisa masuk ketahanan pangan kan gitu. Jadi persoalan terkait dengan misalnya dana desa di kecamatan X itu berapa? Tolong itu penggunaannya untuk apa saja? Misalnya ini untuk ikan persen itu, kemudian bahasanya itu harus pas. Dana desanya 1M, penggunaan total harus 1M kan? Sok-sok ada instansi yang meminta itu nggak kira-kira? bukan, iya ada. Jadi itu kan nanti laporannya kan ada, laporannya kan, tapi totalnya enggak. Totalnya itu biasanya satu instansi minta hanya tematik saja, tidak semuanya, tidak ada yang cross-check 20% enggak ada. Jadi di Monef dirinya baru ada. Jadi gini, kalau saya lihat ya, dana desa itu ya, yang kelirunya itu adalah di kapling-kapling itu menurut saya keliru. Kenapa? Setiap desa itu beda-beda. Beda-bedanya itu kayak di Banjaranyar, Sokaraja. Itu ya beda penanganannya dengan misalnya di desa Parung Kamal. Beda karakter, beda apa. Jadi kalau di kapling-kapling, apa iya masyarakat butuh ketahanan pangan? Kan gitu. Harusnya sasaran itu harus disesuaikan dengan kondisi desa. Kan ada SDGs. SDGs itu kan menjadi indikator desa untuk mencapai SDGs yang belum rendah kan gitu. Jadi kalau hanya persen semua, kegiatan yang lainnya gimana gitu kaku. Tapi itu yang saya harap. Makanya saya bilang ini adalah tagging untuk sasaran, bukan untuk persentase sebenarnya. Tapi kalau persentase itu ya satu, ada dua sasaran berarti ya, persentase juga ya. Tapi tujuannya ini adalah untuk mengetahui kegiatan itu untuk apa. Karena komisi listrik kan gak ada persentasenya dan sebagainya. Tapi kalau bisa masuk berarti kan bukan bicara persentase sebenarnya. Tapi persentase dipakai ketika PMK mengamanatkan itu kan gitu. Misalnya untuk BLT berapa persen sih? 10 sampai 25%. Kan untuk mengetahui itu kan berapa persen. Tapi selanjutnya ketika BLT nggak ada, ketahanan pangan nggak ada, berarti kan sasaran itu untuk mengetahui intervensi dari dana desa kan gitu. Ya kedepannya PMK pasti berubah-ubah kan gitu. Tapi tujuan utama ini saya lihat bukan persentase, tapi bagaimana nanti kita memfasilitasi berkaitan dengan itu. Itu yang sama. Tapi untuk saat ini ada dua sasaran. Yang pertama, ini kan tadi Mbak Sulis kayak menjawab pertanyaan Mbak Sulis ya. Karena kalau persentase ya juga, tapi kalau utamanya sebenarnya itu untuk mengetahui sasaran nasional ingin dicapai seperti itu. Tapi kalau persentase itu bagian dari apa? Nah, makanya kita sepakati ini kan ada dua sasaran, ya. Kalau sasarannya dua, berarti kan ada persentase yang harus di-taggingnya satu, gitu ya. Paham ya? Terus yang kedua adalah sasaran tapi yang nggak perlu tagging. Iya. Nah, karena ini pakai persentase, berarti taggingnya satu. Setuju kan? Iya. Karena ini nanti, karena masih PMK gitu, nanti ke depan udah beda lagi kan bisa. Gak apa-apa kan? Setuju kan? Tagging satu ya? Iya. Tapi kalau ke depannya nanti itu berubah, nanti kita informasikan. Pak, ini yang apa? Oh iya, betul. Berapa nih? Pemilik pemulihan ekonomi nasional. Halaman rumah atau halaman apa? Tapi kuenya enak-enak ya, dimakan silakan. Ini aku aja tuh bukanya terkejut aku. Ini nomornya berapa? Ini kan ada nomor 3. Kuenya enak-enak ini. Tolong ya. Lembar ke berapa? Ya, Pak Cari, Putra Sari. Enak ya? Halo, berkenan. Ya, itu kan pemulihan ekonomi ya. Ada pendirian badan usaha, ada penyertaan modal. Cuman kan kesini kok kegiatannya nggak sesuai itu ya. Karena kan kalau penyertaan modal berarti dari segi tagging itu berapa? Karena masuknya di pembiayaan. Iya, dihapus saja. Ya, jadi Enggak gini. Ini pembiayaan. Pembiayaan. Cuman Cuman taggingnya tidak ada. tidak ada. Cuman makanya
makanya saya sarankan ke Mbak Ratna ya, karena ini judulnya adalah rancangan panduan tagging, tapi di definisi tagging masing-masing ID-nya ini menurut saya masih tidak rigid, masih samar. Jadi menurut saya kalau kolom di awalnya malah justru primary key-nya malah justru tagging. Nah, kesananya baru prioritas atau misalkan ke apa namanya kegiatan. Jadi kegiatan ini potensi apa aja masuk karena nanti akan beda ketika dipakai kegiatan tadi. Jadi nanti kalau misalkan kalau di paling kiri primary key-nya adalah tadi ya. Ketika nanti ada ganti prioritasnya desa, kan otomatis yang sebelah kanannya kan. Tapi pemahaman desa tentang tadi itu tetap sama terus. Ya, misalkan stunting, ini kan cuma taggingnya dituntaskan atau penjelasannya. Kalau misalkan sasarannya apa, terus kemudian bisa itu apa gitu. Ini mungkin kayak samping kan ngaturnya dari beberapa kalau masalah ini kan saya tadi baca ini mau ngurusi prioritas dengan desa apa mau ngurusi tagging atau mau ngurusi apa kegiatan di student kan bingung ya tadi ya. Tapi judulnya di awal itu kan jual tagging tapi kita selesaikan dulu taggingnya dulu apa udah sesuatu. Maksudnya gimana? Harusnya kegiatan dulu, tagging dulu baru kegiatan. Tapi definisinya juga komplit lah, ya. Stunting, politik apa saja. Oh, yang ini sasarannya ya. Nanti yang lain-lain ngikuti Pak. Kayak misalnya prioritas desa, tahu besok otomatis ngikuti karena definisi yang awal selesai. Kemudian apa kegiatannya juga ngikuti. Yang lebih parah lagi nanti paket kegiatannya juga nanti harusnya tepat dengan itu. Jadi ya, saya sampaikan ke Mbak Rahma sebelumnya kita bicara dulu prioritas nasional dulu, baru kan bicara tagging. Jadi kegiatannya kan ada kegiatan, terus nanti kegiatan itu masuknya ke tagging mana kan gitu. Jadi supaya definisi dari misalnya kemiskinan ekstrim itu apa, sehingga nanti didefinisikan ke kegiatan. Ini kenapa muncul kegiatan? Ini kan apa ya? Suatu panduan bagi desa. Ketika dia masuk sub ini, arahnya itu nanti lari kemana gitu. Kalau dia misalnya dana desanya itu digunakan, misalnya tadi disampaikan oleh PAUD, itu kan di 5 sasaran itu kan itu untuk penanganan stunting gitu loh. Artinya walaupun itu untuk personal di paket kegiatannya ya, untuk personal. Nanti kan di pembangunan juga lain lagi, ya kan? Itu kan arahnya juga kan tersedianya pendidikan anak usia dini seperti itu, supaya nanti desa itu tidak lari dari ininya, lari dari apa? Habis kegiatan taggingnya kemana itu nggak lari. Tapi ini kan nggak lengkap Pak. Maksudnya kalau mau lengkap itu kan sampai ke paket kegiatan kan gitu Mas Bapak ya. Tapi paket kegiatannya juga kan harus jelas itu sasarannya kemana. Tapi didasarkan atas kegiatan dulu, baru nanti larinya ke tagging. Kalau kita tagging dulu, terus nanti kita cari kegiatannya, nanti desa itu jadi pola pikirnya berbalik. Kenapa? APBDes itu kan disusun dari kegiatan dulu, baru dia larinya ke tagging. Kalau tagging dulu nanti baru cari kegiatan, kebaliknya gitu. Ya sama sih ya kayak telur sama ayam telur ya sama aja. Sama Pak, jadi kan benar saya dari ilmu sosial ini. Judulnya diganti Pak. Apa tuh? Panduan prioritas nasional. Nah iya Mbak, itu yang dikaitkan dengan tagging. Oh. Pak, berarti di sini kesimpulannya adalah sebuah intervensi kebijakan sama anggaran larinya ya? Iya, larinya situ. Intervensi kegiatan maksudnya gini loh. Ketika di dalam musdes itu kan terutama pendamping desa ya, yang mendampingi desa itu kan ketika kita bicara prioritas nasional itu kan di musdes kan disampaikan ya kalau kasih ekbang lah kalau di kecamatan ya, itu kan supaya nanti kegiatan-kegiatan itu tercapai prioritas nasionalnya kan gitu.
supaya juga nanti kedepannya juga ini kan bicara persentase itu kan nanti akan lewat semua. Ketika bicara SDGs itu kan udah nggak bicara persentase lagi kan gitu. Artinya kalau kita ketahanan pangan, apa iya desa yang gemah ripah Jinawi yang itu harus ketahanan pangan juga kan gitu Pak TA ya. Artinya desa ini ya kayak di mana ya, daerah Jatilawang itu kan sawahnya luas Pak ya. Apa perlu ketahanan pangan? Sawahnya luas, subur, irigasinya baik ya. Terus kita bicara ketahanan pangan. Berarti kan nanti ke depannya ketahanan pangan itu kan hanya kegiatan sementara. Tapi tagging itu adalah prioritas nasional. Prioritas nasional itu kan ganti-ganti. Sehingga nanti persentase ini juga pasti nanti tidak apa. Tapi kembali lagi ke nuansa desa. Kalau desanya sudah misalnya SDGs kesehatannya sudah layak, ya mungkin dia intervensinya kemana lagi? Atau ketahanan pangannya sudah layak, ya dia kemana lagi kan gitu. Ya kan ini kan masih dipatok Pak. Kan harus ketahanan pangan kan gitu. Kedepannya juga nggak seperti itu. Nanti kedepannya pasti nanti beda lagi. Sekarang harus ngikuti ya Pak. Sekarang harus ngikutin. Saya ngikutin Pak Kirso ini. Terima kasih. Mungkin itu. Jadi ini sebenarnya bukan panduan, tapi kaitannya benar Pak. Kemarin desainnya bukan tagging dulu. Kalau tagging itu kan bingung. Masa iya sasaran dulu baru ke kegiatan kan gitu. Kalau kita urutkan dari perencanaan kan kegiatan dulu baru sasaran, kegiatan output outcome kan gitu kan, nggak mungkin outcome baru kegiatan. Makanya logikanya saya balik seperti itu supaya beliau kemarin beliau kan Pak ini saya mau buat panduan tagging buku tagging ya kebalik judulnya juga kemarin kebalik, tapi dikaitkan dulu dengan sasaran ekstrim Bapak ya, kemiskinan ekstrim itu apa, stunting itu apa, semuanya baru nanti masuk ke taggingnya. Gak apa-apa, ini belajar. Jadi nanti judulnya apa Pak? Ya memang susah Pak, kalau ngomong gampang ya. Pasti terjemahkan. Enggak, tapi kemarin ini bukan ini yang tapi ini adalah sebenarnya kalau di proper mau apa Pak? Mulai sih sudah tadi pagi panduan tagging, ditambahi prioritas nasional dana desa. Prioritas nasional dana desa 2003. Iya. Oh iya benar ini. Ini apa judulnya nih? Buku ini berisi panduan menentukan tagging pada aplikasi kolaborasi jadi satu. Kenapa Siskedes juga akan dipakai untuk laporan Monev DD kan gitu ya. Nanti ketika Monev iya satu tagging maksudnya iya nggak apa-apa. Tadi kan sepakat tadi sama Pak Kirso satu tagging ya. Betul. Satu tagging, nanti tahun depan mau 2 tagging 3 tagging ya terserah ya. Nanti jenengan juga masukkan ke Pak Ivanobit supaya taggingnya itu ditambah. Tapi tidak menambah sumber anggaran kan ada itu bisa dibuat aplikasi. Ya kan Pak? Misalnya Pak, kalau taggingnya lebih dari satu di situ disebutkan jumlah besarannya. Besaran apa? Jumlah besaran yang digunakan untuk tagging A, tagging B. Alokasi pembiayaan. Berarti masuk paket ya? Paket, bukan. Iya, bukan kegiatan ya. Kalau masuk kegiatan kan masih global ya. Iya, paket kegiatan ya. Terus itu keterangan itu gimana? Ya nanti minta tolong dari saya. Enggak, nanti kita bersurat Mbak, nanti bersurat. Ya, evaluasi. Nanti kita bersurat supaya gini. Nanti di sana kan ada masukan. Nanti kita bersurat atau email ke sana kan bisa ya. Sehingga nanti sinkron ini antara Kemendes, Kemendagri sama Kemenq. Ada lagi masukan? Cukup ya, kesepakatannya satu tagging, satu kegiatan satu paket, satu kegiatan ya, bukan paket ya, paket nggak bisa. Satu kegiatan satu tagging. Kegiatan satu tagging berkaitan dengan dana desa dulu ini, dan di luar dana desa berarti paketnya bisa juga tagging ya. Tapi itu nggak mencampur dengan dana desa nggak kalau di tagging? Bisa, itu yang tagging itu kegiatannya Pak. Apa? Yang di tagging itu kan kegiatannya, bukan sumber pembiayaannya, bukan. Bukan ya, oke siap.
Berarti nanti sumber pembiayaannya, nanti taggingnya apa, nanti kumulatifnya di situ ya. Iya. Berarti kalau misalnya kita masuk ngesok PBH, berarti PBH saat taggingnya beda sendiri ya. Beda. Oke, terima kasih. Ada masukan lagi? Itu kalau RTH cuma satu toket ada 3 unit RTH. Taggingnya karena misalnya Ekstrim, berarti ekstrim ya? ada 3. Ekstrim atau stunting? Kalau lebih dari beda-beda loh Pak. Misalnya Ini katanya cuma satu kok. Satu kan? RTH Satu ada tagging. 3 unit. Paket lagi bisa? Bisa. Oh ya udah. Berarti pilih aja Pak. Kalau ada bayinya berarti masuk stand. Ada 3 RTH. A, B, C. A di tagging apa, B di tagging apa bisa loh. Bisa. Berarti kan nulisnya ke bawah nanti. Iya. Sekarang enggak. Kalau sekarang nggak bisa ya? Nggak bisa. Masuknya kegiatan Mbak ya? Ya udah nanti. Nanti Mbak dicatat itu untuk nanti masukkan di sana. Aku dia kemarin dulu perbaikan aplikasi kami dulu mengirim ke sana datanya. Ya dicatat itu udah dicatat belum? Udah di mana? Di ini Mbak. Dicatat ya, itu di video nanti di ini. Mungkin gitu ada lagi masukan? Sebelum kita siang dari Pak TA, Pak siapa? Terima kasih nih Pak terkait tadi, karena kita di dana desa salah satu untuk prioritas penggunaan dana desa di sana terkait prioritas bahwa program nasional tadi, program nasional terkait dengan itu pentingnya tagging gitu Pak. Maka pentingnya satu kegiatan itu satu tagging. Kemudian satu kegiatan satu tagging supaya lebih mengerucut atau merinci besaran-besaran nominal kegiatan. Siap. Nanti kan dari situ berapa sih, dari ekstrim kan kita bisa pilah lagi. Jadi itu tugas kami. Itu kan hanya beberapa kegiatan aja. Tapi kalau udah secara keseluruhan itu sudah masuk, misalnya kita paling yang fokusnya paling ekstrim ya. Ekstrim kan berkaitan dengan stunting. Berarti nanti kami kami kan beberapa hal kami nggak minta ke desa datanya untuk data-data itu. Kita ngerekap sendiri sama kayak yang pendamping desa lakukan. Untuk untuk monet DD-nya itu kan kami ngambilnya dari Siskudes juga. Tapi terima kasih Pak. Tapi intinya ini kita sepakati satu tagging sepakat. Udah semua sepakat ya. Ya terima kasih. Bentar Pak Taman, ini ada di tagging yang itu ada lainnya gitu ya. Ini yang harus kita sikapi bersama adalah dipastikan, karena ini kan yang mau belanjakan desa. Dipastikan desa itu jangan men-tagging lainnya gitu. Karena ini kan penerima bukan. Ini harus dipastikan penerima manfaatnya siapa. Ya, masalahnya seperti ini, contoh ya, misalnya kayak kegiatan pencegahan narkoba itu nggak bisa tagging kesehatannya nggak ada karena di situ adanya hanya stunting. Terus kayak posyandu lansia juga di situ tidak ada tagging bidang kesehatan, adanya lainnya. Nah, terus kita mau gimana kalau tidak memilih yang lainnya? Iya. Nah, kayak gitu udah. Jangan ngotot banget Mbak, pelan lah. Dengan itu cewek ya. Oh, gegas aja ya. Saya juga sering salah kok. Kan enggak masih manusia salah aja langsung disenggak gitu ya. Saya juga salah tadi biasa lah. Mas Ratno, itu kan harus jelas arahnya kemana, karena kan kita bicara kan tadi ada output outcome, terakhir kan impactnya gitu. Ini kan ada tindak lanjutnya. Kalau nanti lainnya lagi, ini kan harus gitu. Yang lainnya ada di sini kok. Artinya ini aku lihat Mbak Rahma ini juga lainnya ada. Di kesehatan misalnya narkoba, dia lainnya. Jadi nanti ini panduan kita, hanya panduan ketika, mohon maaf, jenengan kan kadang-kadang PD itu kan sering ngecek karena saking seringnya buat laporan di APBD desa itu kan kadang-kadang hafal ya. Hafal. Nah, ini kan hanya untuk panduan jenengan. Ini taggingnya larinya ke sini gitu loh. Jadi kalaupun salah kan jadi paham gitu loh. Artinya kita ketika jenengan mau FDD surplus dan non surplus kan jadi paham kan Pak. Jadi di otak itu ini hanya panduan. Panduan itu berarti kan hanya memandu. Tapi sasarannya tergantung laporan dari jenengan melakukan. Seperti itu. Ini hanya panduan, bukan aturan, bukan ini. Ini sekali lagi ini panduan ya. Kalau benar diikutin, kalau salah jangan diikutin. Paham ya? Ini
panduan. Nanti sasarannya ini tahun 2024 belum tentu berlaku. Ya, ini hanya tahun 2023. Tapi kita ngawalin. Kalau ini nggak 2023, 2024 mungkin nggak dibuat juga kan gitu. Artinya ini tetap kita upgrade. Nanti di bulan November itu kemungkinan ada lagi yang baru. Ya, mungkin begitu. Ya, tapi intinya ini adalah hanya panduan yang ketika suatu saat ini regulasinya ganti, panduan ini juga mungkin harus disesuaikan. Mungkin gitu. Ada masukan lagi Mas Iman? Cukup ya, cukup semua ya. Soalnya ada lapar ini ditunggu Bu Camat jauh-jauh dari mana-mana ada persoalan. Ya nanti lembar evaluasinya tolong dikumpul untuk nanti evaluasi kami kegiatan, bukan hanya kegiatan, sehingga nanti sasarannya itu bisa tercapai. Terima kasih atas kehadirannya di sini dan mohon maaf apabila ruangannya tidak ada proses tertib. Tapi mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan pada hari ini bisa tercapai dan mudah-mudahan nanti kita dalam memfasilitasi saya bisa lebih baik lagi. Dan kepada Pak Carik semua yang hebat-hebat semua yang kami undang itu carik-carik hebat ya. Kalau nggak hebat nggak diundang. Tapi semua hebat kok. Tapi ini yang paling hebat lah. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.